Mereka mencari limbah sisa medis yang akhir-akhir ini ditemui di sekitaran Sungai Cisadane. Sampah limbah medis tersebut diduga sengaja dibuang dan berasal dari limbah rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naya Zahra dan rekan saya, aku Najwa Wijaya. Kali ini kami akan menjelaskan terkait sungai yang tercemar oleh limbah medis rumah sakit. Pembuangan ilegal limbah medis seperti B3, yaitu ada cairan infus bekas pasien, masker bekas pasien, obat kadaluarsa, darah ataupun cairan medis oleh pihak ketiga atau vendor yang tidak bertanggung jawab dibuang ke TPS liar di pinggir sungai. Pembuangan akhir sisa produksi dari pabrik secara ilegal yang bisa disebut sebagai kucing-kucingan pada malam hari, mencemari sungai dengan bahan kimia yang berbahaya. Ya, limbah domestik, yaitu rumah tangga. Aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci dengan deterjen, hingga buang tinja langsung ke sungai tanpa pengolahan sanitasi yang memadai. Pemerintah pastinya mengupayakan beberapa hal agar tidak terjadinya atau tidak terulangnya kembali hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah penegakan hukum dan juga sanksi tegas bagi pelaku pembuangan ilegal. Dan yang kedua itu khususnya di Sungai Citarum, pemerintah mengupayakan program yaitu Citarum. Salah satunya adalah pengawasan berbasis komunitas yang mengarahkan patroli warga maupun satgas di beberapa sektor untuk mengawasi secara langsung area daerah aliran sungai atau DAS. Yang ketiga ada di Sungai Ciliwung. Itu tuh ada pembersihan rutin di sungai tersebut. Yang terakhir atau yang keempat itu ada di Sungai Cisandane. Jadi di Sungai Cisandane ini pemerintah mengupayakan adanya pengendalian limbah domestik. Jadi pemerintah mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM agar warga tidak membuang tinja dan limbah rumah tangga langsung ke sungai. Yang selanjutnya itu ada dampaknya. Pertama, itu adalah kematian massal bagi biota air akibat penurunan oksigen dan juga racun kimia. Yang kedua, itu adanya hilang rantai makanan karena yang tadi biota air banyak yang mati. Yang selanjutnya itu hingga ada ancaman penyakit karena ada bakteri yang muncul ketika si sungai itu tercemar. Namanya itu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Jadi bakteri itu tuh menyebabkan penyakit meningitis, radang saluran kemih, hingga luka yang serius yang membusuk yang sulit diobati. Yang terakhir itu adanya krisis air sungai. Solusinya ada 4. Yang pertama, pemerintah melakukan pengawasan dan memberi sanksi tegas. Yang kedua, dilarang membuang sampah atau limbah sembarangan ke sungai. Yang ketiga, membersihkan saluran sungai secara rutin. Dan yang keempat, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir adalah pencegahan. Pencegahan yang pertama yaitu adalah memilah limbah medis dan limbah biasa jangan benar. Yang kedua, adanya sistem pelacakan digital yang dapat menggunakan aplikasi pelacakan seperti Fastronic agar kita dapat memantau perjalanan limbah dari rumah sakit ke pengelolaan dan pemusnahan limbah tersebut. Yang ketiga yaitu rutin memeriksa kualitas air sungai. Dan yang keempat, membangun kapal pengolahan limbah medis atau insinerator ke tingkat daerah. Orang hebat bukan yang banyak bicara, tapi yang peduli akan lingkungan.